Gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau ADHD mempengaruhi jutaan individu di seluruh dunia. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada individu yang mengalaminya, tetapi juga memerlukan dukungan komprehensif dari lingkungan sosial mereka. Keberhasilan dalam mengelola ADHD bergantung pada terciptanya ekosistem dukungan yang terintegrasi. Artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana keluarga, sekolah, dan masyarakat dapat berkolaborasi menciptakan sistem dukungan yang efektif. Keluarga merupakan sistem pendukung primer yang memiliki pengaruh paling signifikan. Bagi anak dengan ADHD, dunia luar seringkali terasa kacau. Rumah harus menjadi pelabuhan yang aman, tempat mereka diterima tanpa syarat. Dukungan emosional yang konsisten ini, validasi perasaan mereka, mengakui perjuangan mereka tanpa celaan, membentuk fondasi psikologis yang kuat. Rasa aman inilah yang memberi mereka keberanian untuk menghadapi dunia, mengambil risiko, dan belajar dari kesalahan, mengetahui bahwa mereka memiliki tempat yang aman untuk kembali. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa anak dengan ADHD yang menerima dukungan keluarga yang kuat menunjukkan perkembangan sosial dan harga diri yang jauh lebih baik. Ini termanifestasi dalam keterampilan nyata seperti regulasi emosi yang lebih baik, kemampuan menjalin persahabatan, dan ketekunan akademis. Dukungan keluarga membantu anak membangun narasi internal yang positif, mengubah "saya tidak bisa" menjadi "ini sulit, tapi saya akan mencoba", yang secara signifikan mengurangi risiko kecemasan dan depresi di kemudian hari. Resiliensi keluarga adalah kemampuan untuk beradaptasi dan berkembang bersama dalam menghadapi tantangan ADHD. Kunci dari resiliensi ini adalah komunikasi efektif, yang memerlukan pendekatan yang disesuaikan. Lupakan ceramah panjang. Gunakan bahasa yang jelas dan singkat. Terapkan prinsip terhubung sebelum mengoreksi. Akui perasaan anak terlebih dahulu. Fokus pada tindakan, bukan karakter. Dengan mengatakan, "Saya lihat mainannya masih di lantai." Alih-alih, "Kenapa kamu selalu malas?" Komunikasi ini membangun, bukan merusak. Rutinitas yang konsisten memberikan kerangka kerja yang dapat diprediksi, yang sangat menenangkan bagi otak ADHD. Rutinitas bertindak sebagai perancang eksternal, mengotomatiskan urutan tugas, dan mengurangi beban kognitif, sehingga membebaskan energi mental untuk belajar. Dengan adanya jadwal visual untuk rutinitas pagi, sepulang sekolah, dan waktu tidur, anak diberdayakan untuk mandiri. Hal ini secara drastis mengurangi kekacauan dan kebutuhan orang tua untuk terus-menerus mengingatkan, menciptakan pagi dan malam yang lebih damai. Lingkungan fisik rumah memiliki dampak signifikan. Anggaplah ini sebagai rekayasa lingkungan untuk mendukung kesuksesan. Ruang belajar yang efektif harus meminimalkan distraksi, meja menghadap dinding bukan jendela. Namun, ini melampaui ruang belajar. Ciptakan zona pendaratan di dekat pintu depan untuk tas dan sepatu. Gunakan tempat penyimpanan yang jelas dan berlabel. Ruang fisik yang teratur mengarah pada ruang mental yang lebih teratur, mengurangi stres kronis akibat terus-menerus mencari barang yang hilang. Penguatan positif dan selebrasi pencapaian, sekecil apapun, adalah penangkal kuat terhadap rentetan kritik yang sering diterima anak dengan ADHD. Jadilah detektif yang aktif menangkap mereka saat berbuat baik. Berikan dorongan yang spesifik dan berbasis usaha. "Aku perhatikan kamu bekerja sangat keras pada soal matematika itu." Ini membangun ketangguhan. Perayaan tidak harus besar, bisa berupa tos atau ucapan terima kasih yang tulus. Ini membantu membangun kepercayaan diri dan motivasi intrinsik. Self-care untuk orang tua bukan kemewahan, melainkan kebutuhan penting. Ingat analogi masker oksigen di pesawat. Anda harus menolong diri sendiri terlebih dahulu. Kelelahan orang tua itu nyata, dan secara langsung memengaruhi suasana di rumah. Orang tua yang sehat secara emosional memiliki kapasitas lebih besar untuk kesabaran, yang dapat meredakan situasi alih-alih memperburuknya. Ini bisa sesederhana 5 menit pernapasan dalam. Orang tua yang tenang adalah alat paling ampuh dalam keluarga. Orang tua perlu berperan sebagai advokat utama dan koordinator tim pendukung anak mereka, yang mencakup guru, terapis, dan dokter. Advokasi yang efektif dimulai dengan persiapan, simpan catatan yang terorganisir, dan siapkan agenda sebelum rapat. Anda adalah ahli terkemuka di dunia tentang anak Anda. Wawasan Anda sangat berharga. Bangun hubungan yang kolaboratif, bukan permusuhan, dengan para profesional. Dengan bekerja sebagai mitra, Anda memastikan anak Anda menerima dukungan yang mereka butuhkan untuk berhasil. Pendidikan inklusif melampaui sekadar menempatkan siswa di kelas reguler.
Ini adalah filosofi yang merangkul keragaman dan memastikan setiap anak merasa diterima. Ini menuntut transformasi fundamental, bukan pada anak, tetapi pada sistem dan budaya sekolah. Pola pikir harus bergeser dari memperbaiki siswa menjadi mengadaptasi lingkungan belajar. Sekolah yang inklusif secara aktif membangun budaya yang menolak stigma. Manfaatnya dirasakan oleh semua. Siswa lain belajar tentang empati, kerjasama, dan penghargaan terhadap perspektif yang berbeda. Program Pembelajaran Individual atau IEP adalah peta jalan pendidikan anak Anda. Agar efektif, program ini harus komprehensif, menyoroti kekuatan unik anak serta tantangannya. Tujuannya harus jelas dan terukur, didukung oleh strategi yang spesifik dan praktis untuk guru. Misalnya, tujuan meningkatkan fokus bisa didukung oleh jeda gerak terjadwal. Yang terpenting, IEP adalah dokumen kolaboratif. Orang tua adalah mitra penting dalam tim, membawa wawasan tak ternilai yang memastikan rencana tersebut benar-benar berpusat pada anak. Manajemen kelas yang efektif berfokus pada pencegahan, bukan hukuman. Ini memerlukan pendekatan yang proaktif dan terstruktur, menciptakan lingkungan yang dapat diprediksi. Ekspektasi yang jelas, yang dikomunikasikan secara visual melalui poster atau bagan, membantu siswa memahami apa yang diharapkan. Rutinitas yang konsisten sangat penting. Mereka berfungsi sebagai jangkar, mengurangi kecemasan dan beban kognitif. Ketika seorang anak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, mereka dapat lebih baik mengalokasikan energi untuk belajar dan mengelola impulsivitas. Adaptasi kurikulum sangat penting karena pendekatan satu ukuran untuk semua tidak efektif. Ini melibatkan pendekatan multisensori untuk membuat pembelajaran lebih melekat, seperti menggunakan balok untuk belajar matematika. Memecah tugas menjadi langkah-langkah kecil atau chunking, membantu mengatasi perasaan kewalahan dan membangun kepercayaan diri. Selain itu, penggunaan teknologi pendukung pembelajaran, seperti aplikasi pengatur waktu atau perangkat lunak text-to-speech, dapat secara dramatis meningkatkan aksesibilitas dan keterlibatan siswa dalam belajar. Dukungan efektif memerlukan kolaborasi kuat antara semua profesional yang terlibat. Tim ini seringkali mencakup guru reguler, guru pendidikan khusus, psikolog sekolah, dan spesialis lainnya. Masing-masing membawa perspektif dan keahlian unik untuk menyusun strategi yang ditargetkan. Komunikasi yang teratur dan terbuka sangat penting untuk menyelaraskan upaya. Orang tua adalah anggota tim yang paling penting, berfungsi sebagai pusat informasi dan advokat utama bagi anak mereka, memastikan pendekatan yang konsisten dan holistik. Perencanaan transisi sangat penting untuk membantu siswa dengan ADHD mengelola perubahan, baik transisi kecil sehari-hari maupun yang besar seperti naik kelas. Perencanaan harus dimulai jauh sebelumnya dan melibatkan semua pihak terkait. Strategi yang efektif mencakup penggunaan isyarat visual untuk menandai perubahan aktivitas, serta kunjungan ke lingkungan baru dan pertemuan dengan guru yang akan datang untuk mengurangi kecemasan. Kolaborasi yang cermat memastikan dukungan dan strategi yang efektif terbawa, memberikan fondasi yang stabil untuk kesuksesan. Di luar keluarga dan sekolah, komunitas teman sebaya sangat penting. Dukungan mereka berdampak mendalam pada perkembangan sosial dan emosional anak dengan ADHD. Gejala seperti impulsivitas sering disalahartikan, menyebabkan isolasi. Namun, ketika anak diterima apa adanya, itu menciptakan keajaiban. Hubungan positif dengan teman sebaya membangun rasa memiliki yang kuat, fondasi kesehatan mental yang baik. Rasa diterima ini memberi mereka kepercayaan diri untuk menjadi diri mereka sendiri, dan mengurangi kecemasan sosial yang sering mereka rasakan. Untuk membangun lingkungan yang mendukung ini, program edukasi teman sebaya dan sistem mentor sangat efektif. Program edukasi mengajarkan teman sekelas tentang ADHD, menghilangkan mitos, dan menggantinya dengan empati. Ketika teman sebaya mengerti, mereka lebih cenderung menawarkan bantuan daripada ejekan. Sistem mentor, di mana siswa yang lebih tua dipasangkan dengan anak ADHD, juga sangat bermanfaat. Mentor ini tidak hanya membantu tugas akademis, tetapi juga menjadi panutan sosial, membantu mereka menavigasi persahabatan dan membangun keterampilan komunikasi. Dukungan harus meluas ke seluruh masyarakat. Meningkatkan kesadaran publik tentang ADHD sangat penting untuk mengurangi stigma dan mempromosikan penerimaan. Ketika pelatih, pemimpin kegiatan, dan tetangga memahami ADHD, interaksi mereka berubah. Mereka melihat semangat, bukan kenakalan, dan menawarkan kesabaran, bukan kritik.
Komunitas yang teredukasi menciptakan jaring pengaman, di mana keluarga merasa didukung dan anak-anak merasa aman berpartisipasi tanpa takut dihakimi. Ini mengubah lingkungan yang menantang menjadi tempat penuh peluang. Ini terwujud dalam program rekreasi yang inklusif dan sumber daya komunitas. Ini bukan sekadar menyediakan tempat bermain, tetapi merancang kegiatan yang secara sadar menyambut mereka. Bayangkan tim olahraga dengan pelatih yang pengertian, atau kelas seni yang merayakan ekspresi kreatif. Program-program ini adalah kesempatan penting untuk interaksi sosial dan pengembangan keterampilan dalam lingkungan yang menyenangkan. Disinilah anak-anak dapat mempraktikkan kerjasama tim, mengelola emosi, dan menemukan kegembiraan. Ketika sebuah komunitas berinvestasi dalam inklusivitas, mereka memperkaya seluruh tanan sosialnya. Membangun ekosistem dukungan yang komprehensif memerlukan kolaborasi dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Bersama-sama, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung setiap individu dengan ADHD untuk mencapai potensi penuh mereka. Mari kita bersama-sama membangun dukungan yang memberdayakan dan inklusif untuk setiap individu dengan ADHD.